berpetualang sambil belajar bersama Denko. Dan kau pun tahu. Bakteri jahat ada di mana saja. Lindungi buah hati Anda saat ia belajar uniknya dunia. Sudah malam, ikan bobo. Adik belum bobo. Ikannya belum. Denko 1 Plus dengan Lactobacillus protectus. Nutrisi tepat seimbang dan melindungi proses belajar si kecil. Besok main lagi. Buzi, kamu mengagetkan aku. Jantungku sampai berdebar kencang. Apa dia mengagetkanmu juga? Aku kan nggak punya jantung, Adibu. Aku ini robot. Baiklah, tapi mengapa jantungku berdebar-debar? Ayo kita lihat. Ikuti aku. Yeah! Ayo Robi, kita berangkat sekarang. Oxygen Adventure. When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adibu Adventure. Come with Adibu, ready for adventure. Come with Adibu, discover all the answers. Come with Adibu, teleportation! Mengapa jantungku berdebar? Aduh, sakit. Jantungku berdebar terlalu kencang. Kamu tahu, jantungmu bekerja seperti pompa air. Jantungmu memompa aliran darah ke seluruh tubuhmu. Pada kontraksi berikutnya, kita akan masuk ke dalam. Ya. Wow, lihat gelembung-gelembung merah itu. Aku jadi ingin menyentuhnya. Tunggu, jantung akan berkontraksi. Wow. Wah. Adibu, kau baik-baik saja? Tunggu aku. Robitak. Robitak. Robitak, kamu di mana? Aku masih di jantung. Aku harus menunggu kontraksi berikutnya untuk keluar. Robitak. Aku berhasil mendarat di salah satu gelembung merah, tapi aku nggak tahu akan kemana. Faktanya, darah terdiri dari sel-sel darah merah. Kamu akan ikut bersama mereka ke seluruh tubuh. Mulai lagi. Wow, ini asik Robitak. Adibu, aku nggak bisa mengikutimu. Aku tersangkut di kolesterol jahat. Di mana? Di kolesterol jahat. Itu adalah sesuatu yang bisa menyumbat aliran darah. Kamu di mana? Aku nggak tahu, Robi. Terlalu cepat. Bagaimana aku bisa kembali? Banyak sekali persimpangannya. Tetap ikuti saluran utama. Itu adalah arteri. Itu seperti jalanan yang mengitari tubuh. Jadi, kamu akan sampai kembali ke dalam jantung. Wow, Robitak. Banyak bongkahan-bongkahan aneh di sini. Kamu ada di usus besar. Yang kamu lihat itu adalah makanan. Itu akan diproses untuk menghasilkan energi bagi sel-sel tubuh. Oh. Gawat, aku menuju ke arah lain. Beres, aku kembali ke jalur yang benar. Ada sesuatu yang berlendir. Gak apa-apa, darah sedang membuang sesuatu yang gak diperlukan bagi tubuh. Aku bisa dengar degup jantung, Robi. Suaranya keras sekali. Aku akan segera bersamamu. Gak secepat itu. Sebelum kamu sampai kembali ke jantung, kamu harus melalui paru-paru yang akan membersihkan darah. Awas, kita mulai. Wih! Aku di paru-paru. Ada banyak gelembung oksigen yang membersihkan darah. Robitak, aku kembali ke jantung. Perjalanan yang hebat. Rasanya seperti naik roller coaster.
Kamu nggak akan mengulanginya lagi, kan? Enggak, terima kasih. Satu kali sudah cukup. Kembali ke Celesta. Kena kamu. Nah, kamu sudah tahu kan penyebab jantung berdebar? Sudah. Tubuhku butuh darah untuk hidup dan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Karena itulah jantungku bisa berdebar. Sampai jumpa. Bikin apa ya? Bikin pesawat ah, buat jemput teman pergi sekolah. Hus. Saat ia belajar berkreasi dan berbagi, ada bakteri jahat mengancam. Nestle Denkau 3 Plus dengan Lactobacillus protectus membantu pencernaan sehat dan daya tahan tubuh kuat. Pegangan ya. Sepertinya kamu sakit, Adibu. Aneh, aku merasa panas sekaligus dingin. Seluruh tubuhku sakit dan kaku. Aduh, Badanmu panas. Kamu pasti demam. demam. Mengapa aku bisa demam? Ikut aku, kita cari jawabannya. Oh, ayo Robby, kita berangkat sekarang. Come with Adibu, ready for adventure. Come with Adibu, discover all the answers. Come with Adibu, a voyage to remember. Come with Adibu. Obsidian Tension. When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adibu Adventure. Come with Adibu, ready for adventure. Come with Adibu, discover all the answers. Come with Adibu. Teleportation! Mengapa aku bisa demam? Kita ada di hidung. Lihat, banyak sekali virus. Ya, benar. Mereka menyerang selaput pusat hidung. Tapi jangan khawatir, kamu akan tahu bahwa suhu tubuhmu meningkat sebagai tanda alarm dan sebagai pertahanan terhadap virus. Kita harus menggeliti hidung supaya bersin. Itu mungkin bisa membuat virusnya pergi. Hacem! Itu nggak akan cukup, virusnya terlalu banyak. Pertama, kita harus mengambil virus untuk kita selidiki. Susah sekali. Biar aku yang melakukannya. Hacem! Dapat. Aku menangkapnya. Kamu menangkap virus Rhino. Tapi nggak mirip badak. Itu virus Rhino, virus yang menyebabkan kamu pilek. Jangan buang waktu, tubuh harus diberi tanda alarm. Wow, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemukan sel darah putih. Mereka semacam polisi bagi tubuh. Masuk ke pembuluh darah. Berpindah cepat. Ini dia, kita ada di sisi lain dari selaput pusat hidung. Tapi di sini hanya ada sel darah merah. Hacem! Itu dia sel darah putih. Ayo Adibu, kejar! Kita serahkan virus itu padanya. Hebat! Sekarang dorong dia ke dinding pembuluh darah. Apa itu nggak akan menghancurkannya? Sel darah putih akan menembusnya dan masuk ke dalam hidung. Apa yang akan dilakukan di dalam hidung? Mengenali virus itu dan membunyikan alarm. Lihat, dia mengirimkan pesan. Tepat sekali, otak akan menerima informasi untuk menaikkan suhu tubuh. Apa hubungannya dengan para virus itu? Kalau suhu tubuhmu lebih panas, virus nggak bisa berkembang biak dengan cepat. Pada saat yang sama, sistem pertahanan tubuh jadi lebih efektif. Itu dia, otak mengirim pesan ke tubuh untuk memanas. Oh, apa yang terjadi? Darah panas menuju ke organ-organ vital untuk melindunginya. Tapi mengapa aku merasa Itu kedinginan? normal, kulitmu tetap dingin saat suhu tubuh memanas di dalam untuk melawan para virus itu. Makanya saat kamu demam, kamu jadi panas dingin. Pasukan akan berangkat. Ayo ikuti sel-sel darah putih itu. Wah! Hati-hati, virus-virus itu mengejar kita.
putih itu melindungi kita dari virus-virus jahat itu. Sel darah putih itu pasti kelaparan. Aku terlalu panas, Robitok. Gawat, di atas 39 derajat Celcius. Aku takut pesawat nggak akan bertahan di suhu seperti ini. Sebaiknya kita pulang. Bagaimana suhu tubuh bisa turun kembali ya? Kalau para sel darah putih sudah mengalahkan para virus, suhu tubuh akan turun secara otomatis. Ayo kita pulang. Sampai jumpa sel darah putih. Sebaiknya kamu ke tempat tidur dan istirahat. Iya, biarkan sel darah putih yang mengatasinya. Aku akan tidur. Sekarang kamu sudah mengerti kan mengapa kamu bisa demam? Tentu. Demam menandakan bahwa ada virus di dalam tubuhku. Suhu tubuh meningkat supaya virus nggak bisa cepat berkembang biak dan sel darah putih bisa bekerja dengan lebih efektif. Sampai jumpa. Kita tak bisa selalu ada di dekatnya untuk memberikan perlindungan bagi si aktif. Tapi ada cara untuk membantu menjaganya dari bakteri jahat. Baru Denko 5 Plus dengan Lactobacillus protectus membantu menjaga sistem pencernaan untuk perlindungan penuh si aktif. Siang Ibu, ini ada susu inovasi terbaru loh. Bisa membantu menyerap dan memproses pelajaran. Bikin anak jadi baik hati dan bisa... Semua ini seperti tirosin, triptopan, SA, dan sphingomyelin secara alami ada dalam susu sapi. Karena itu, pastikan susu sapi berkualitas merupakan komponen utama susu anak Anda. Ayolah Adibu, kamu nggak akan bisa menang melawan robot dalam adu panco. Memangnya mengapa? Aku kan lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Mengapa otot lenganku membesar saat aku menekuk tanganku? Ayo kita ke dalam. Ya, dengan begitu aku akan bisa menang adu panco. Ayo! Ayo Robi, kita berangkat sekarang. Come with Adibu, ready for adventure. Come with Adibu, discover all the answers. Come with Adibu, a voyage to remember. Come with Adibu. Oh, Surya Tenja. When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adibu Tenja. Come with Adibu, ready for adventure. Come with Adibu, discover all the answers. Come with Adibu. Teleportation! Mengapa otot lenganku bisa membesar? Ini adalah otot yang disebut lengan. Iya, lihat punyaku. Saat kamu menekuk tanganmu, urat otot tersebut berkontraksi dan mengembang karena nggak memiliki cukup ruang. Seperti saat kamu meremas bola yang terbuat dari busa. Otot ini memiliki banyak garis. Ini otot yang bisa dilatih. Ada dua jenis otot. Otot halus seperti yang ada di lambung, yang bekerja tanpa harus kita suruh. Dan otot yang bisa dilatih seperti lengan yang bekerja dengan cara Tubuh baru saja memberi perintah pada otot lengan. ya, urat-urat dalam otot akan berkontraksi membentuk gumpalan yang sangat besar. Oh gawat, pesawatnya. Aku melihatnya, pesawat akan jatuh. Cepat, hanya ada satu pilihan. Tenang, aku sudah memegangnya. Dengan begitu kamu bisa melatih otot-ototmu. Adibu, tolong, cepatlah. Baiklah. Terlalu berat. Aku nggak bisa menahannya. Adibu, hati-hati. Kamu bisa menghancurkanku. Aku akan membuat kita lebih kecil lagi. Mungkin bisa berhasil. Berubah menjadi kecil.
Itu seperti benang wol raksasa. Ya, itu adalah urat-urat yang kubicarakan tadi. Oh, ototnya berkontraksi lagi. Oh, celaka. Pesawatnya bisa meledak. Kita akan hancur. Wow, urat-urat itu menggulung seperti pita elastis. Mengagumkan. Adibu, aku bukannya menakut-nakuti. Tapi kalau kita nggak berbuat sesuatu, kita akan dapat masalah yang serius. Benar, aku akan coba melepaskan pesawatnya. Robitok, aku nggak bisa bergerak. Aku akan mengeluarkanmu. Hati-hati, Adibu. Ototnya akan mengendur kembali. Seru juga ya tadi. Kamu mau menunggu kontraksi berikutnya? Enggak, aku capek banget. Ayo kita pulang. Kembali ke Celestar. Robitok, sekarang aku sudah tahu cara mengalahkanmu dalam adu pancong. Oh, ayolah. Apa menurutmu itu hanya masalah... Tapi... Aku menang, aku menang, aku menang, aku menang. Ya, itu nggak adil. Aku belum siap. Aku sang juara, aku sang juara, 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 Tapi, juara. Adibu, kita belum Juara, mulai. juara. Adibu. Apa kamu sudah tahu sebabnya otot lenganmu membesar saat kamu menekuk lenganmu? Sudah, otot lenganku berkontraksi saat aku menekuk lenganku. Urat-urat dalam otot tersebut menggulung seperti pita. Karena otot tersebut nggak memiliki cukup ruang, maka otot itu membesar. Sampai jumpa. Dede, ada balon gede tuh. Mana, Kak? Ya, Kakak. Balon gede, ada balonnya deh. Sekalian aja ada monyetnya. Ada monyetnya juga. Tak ada yang rela melepas kelezatan Denkau coklat. Tuh, Dek, lihat tuh. Es batu ini dingin sekali. Robitok, lihatlah. Nggak apa-apa, hanya merinding. Sekarang sudah hilang. Robitok, mengapa aku bisa merinding? Ayo Robi, kita berangkat sekarang. Ready for adventure. Come with Adibu. Discover all the answers. Come with Adibu. A voyage to remember. Come with Adibu. Oh, to the adventure. When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adibu adventure. Come with Adibu. Ready for adventure. Come with Adibu. Discover all the answers. Come with Adibu. Teleportation! Mengapa tubuhku bisa merinding? Sekarang kita terbang di atas permukaan kulit. Faktanya, saat kamu kedinginan, otot-otot kecil di bawah kulitmu bekerja untuk menghangatkanmu. Seperti alat pemanas mini. Makanya kamu bisa merinding. Tenang, Buzi. Kamu nggak akan berubah jadi hantu. Mendarat. Ayo keluar untuk lihat-lihat. Dengar, permukaan kulit disebut epidermis. Pusi, kamu menyebalkan. Mana kakiku? Akan kutangkap. Kembali, kaki. Kita akan menemukannya. Tenanglah, Robitok. Aku yakin dia ke arah sini. Ada apa? Aku nggak bisa melihat. Rambut tangannya berdiri karena otot erektalnya berkontraksi. Otot apa? Otot erektal. Itu bisa kamu temukan di setiap akar rambut.
Hei, permukaannya bergelombang. Itu normal. Saat ototnya berkontraksi untuk melawan dingin, permukaan kulit mengembang. Karena memproduksi panas seperti radiator. Itu sebabnya permukaan kulit bergelombang. Ya, seperti kulit unggas ya. Hati-hati, Busi. Waspadalah. Lanjutkan, Busi. Jangan sampai kita kehilangan Adibu. Adibu, kamu baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Ini pasti otot erektal itu. Tepat sekali. Nggak jauh berbeda dengan otot tanganmu yang lain, kan? Oh iya, benar. Begitulah cara mereka memproduksi panas untuk kulitmu. Buzi, ini bukan waktunya beristirahat. Kita harus kembali. Aku mulai merinding. Ya, sekarang memang dingin. Jadi, sebaiknya kita cepat pulang sebelum kita nggak bisa merinding lagi. Ayo, kembali ke pesawat. Apa yang terjadi, Robito? Menurut peralatanku, tubuh akan mengenakan pakaian untuk mengatasi rasa dingin. Kalau pendapatku benar, merinding memang bisa memproduksi panas, tapi itu nggak cukup. Makanya tubuh butuh pakaian. Benar, tubuh tetap butuh pakaian. Sebelum kita terjebak, cepat kita pergi dari sini, Adibu. Ayo. Ini keadaan darurat. Kembali ke Celesta. Jelaskan, mengapa hewan tidak butuh pakaian? Hewan terlindung dari rasa dingin oleh bulu mereka yang tebal. Makanya mereka nggak butuh pakaian. Kalian mengerti? Walaupun kamu bertingkah seperti itu nggak bisa mengusir rasa dingin, Buzi. Apa kamu sudah mengerti kenapa kamu bisa merinding, Adibu? Sudah, aku merinding karena kedinginan. Otot-otot di bawah permukaan kulitku berkontraksi dan kulitku jadi bergelombang seperti kulit unggas. Sampai jumpa. Sayang udah pulang. Gimana pertandingannya? Ma, mau jajan itu boleh? Boleh. Boleh minta gelas, Ma? Boleh. Kok ada isinya? Cobain deh. Jajanan sehat ya Denko susu sereal. Diperkaya kalsium susu KCN, berbagai nutrisi dan sereal mengenyangkan. Jadi beli, Dek? Gak jadi. Boleh Bu jajanan sehatnya? Lihat, mulut Buzi basah. Tapi apakah itu ludah? Jangan pikirkan kelakuan Busi. Sebaiknya kita lihat mengapa kamu mengeluarkan ludah. Ayo. Ayo. Ayo, Robi, kita berangkat sekarang. Ready for adventure. Come with Adibu. Discover all the answers. Come with Adibu. A voyage to remember. Come with Adibu. Seria Adventure. When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adibu Adventure. Come with Adibu. Ready for adventure. Come with Adibu. Discover all the answers. Come with Adibu. Teleportation! Mengapa mulutku bisa menghasilkan ludah? Asik, jadi kita di mana sekarang? Gelap sekali. Kita di dalam mulut. Di sini ludah tercampur dengan makanan supaya kamu lebih mudah menelannya. Tapi sekarang kita nggak bisa bergerak. Pesawatnya nyangkut. Aku akan menambah kecepatan. Tunggu, Adibu. Tunggu. Wow. Robitok, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Hanya leherku terasa aneh. Oh ya, sudahlah. Setidaknya kita tahu kita di bawah lidah. Jadi yang keluar itu adalah air ludah? Iya, tapi itu normal.
Kelenjar yang ada di bawah lidah memproduksi banyak ludah. Mirip seperti air mancur. Oh gawat, mesinnya nggak mau nyala. Apa? Berarti kita nggak bisa kembali ke Celesta. Tenanglah, aku akan memeriksanya. Aku seperti berenang di kolam renang. Wow. Tentu saja, ludah mengandung 99% air. Oh, aku tahu. Menurutku mesin dibanjiri air ludah. Lidah besar ini seharusnya bergerak lagi. Hati-hati. Waspada, tubuh sedang makan. Mulut akan mengunyah makanan untuk melembutkannya. Celaka, di mana-mana ada ludah, Robitok. Air ludah sedang bercampur dengan makanan supaya mudah untuk ditelan. Kemudian pencernaan akan dimulai. Robitok, aku akan mencoba menyusulmu ke sana. Oh, berhasil. Aku berhasil menghidupkan mesin pesawat. Oh gawat, air ludahnya semakin banyak. Wow. Kita memproduksi ludah untuk menelan sebanyak setengah liter per hari. Kemudian, selagi gigi melumat makanan, air ludah memulai proses pencernaan. Kelihatannya makanan ini jadi lembut banget. Tentu saja, setelah semuanya dilembutkan, baru kemudian dimasukkan ke kerongkongan. Wah, licin sekali. Robi, aku akan tersapu. Wow. Kita terjebak di kerongkongan. Air ludah akan membawa kita dengan cepat ke perut. Aku akan mencoba memegang tonjolan aneh itu, supaya kita bisa menarik pesawatnya keluar. Oh, itu nggak akan berhasil. Itu adalah celah suara, semacam pintu yang membuka jalan bagi makanan menuju perut. Kalau tidak, makanan akan masuk ke paru-paru. Kalau kamu... Baiklah, saatnya bersikap serius. Pegangan yang erat. Kembali ke Celesta. Telan ludahmu, Busi, atau nanti kamu akan kesulitan menelan makanan. Apa kamu sudah mengerti mengapa kamu mengeluarkan ludah? Sudah, saat aku makan, ludah memulai proses pencernaan. Makanan dijadikan sangat lembut supaya lebih masuk ke dalam perut. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, seru kan petualangan kita? Tonton dan koleksi seri lainnya ya. Dan kau pun tahu,